kamu selalu jadi pujaan hatinya. Jadi ini siapa orangnya yang selalu memujamu? Kamu adalah pujaan hatinya selalu. This is fun reading by the way. Ini adalah readingan tarot untuk memboost energi positif dan memberikan energi healing. Jadi untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Nanti sisanya aku yang lihat. Jadi kalau misalnya kalian mau disclaimer lainnya, kamu lihat aja di bawah, aku langsung aja bakalan ngelihat ini energinya siapa yang selalu menjadikan kamu pujaan hati, dan kita lihat ciri-cirinya. Oke? There is spirit guiding you from light guiding kita bakalan lihat ya siapa yang selalu menjadikan kamu pujaan hatinya. Pertama, dia orang yang sedikit posesif. Jadi orangnya tuh obsesif iya, posesif iya. Jadi kalau misalnya dia udah suka nih sama seseorang, dia bakalan nge-stalk, dia bakalan cari tahu, dia bakalan jor-joran lah gitu tipenya. Jadi dia tipe orang yang terbiasa untuk love bombing juga. Nah, dari energi The Devil di sini dia kelihatan very dangerous person. Jadi kayak kamu pun ngerasa kayak, ih, ini orang tuh agak sulit ditebak ya. Ih, ini orang tuh kelihatannya seksi sih, tapi kayak ada sisi nakalnya gitu. Jadi kamu bisa bilang sama Capricorn, orangnya very grounded sebenarnya. Dia orang yang grounded tuh dalam arti orangnya tuh nggak banyak perilaku yang tidak kayak full of surprise lah istilahnya. Perilakunya dia tuh lebih seperti perilaku yang santai, kalem, tapi ini adalah kalem yang menjerumuskan. Tipe-tipe yang diam-diam menghanyutkan. Terus di sini ada The Lovers, there's a attraction di sini. Jadi ketertarikan fisik. Kamu pun suka ngelihat fisiknya dia kalau aku lihat. Dan kalau dari The Lovers sendiri, ini kayak perbedaan sifat yang cukup signifikan. Contoh, kamu adalah sosok orang yang lembut banget, berarti dia orang yang agak kasar gitu. Gak kasar sih, ini lebih seperti orang yang lebih gerasak-gerusuk. Contoh, kamu orang yang aktif, berarti dia pasif. Kamu introvert, berarti dia extrovert. Jadi sangat-sangat bertentangan dan opposite gitu sama si energi kamu sendiri. Kalau kamu lihat soalnya gini, ini Beauty and the Beast by the way. Kalau kamu si beauty-nya berarti dia the beast-nya. Kalau kamu the beast-nya berarti dia beauty-nya. Jadi siapa yang halus, yang lembut akan berhubungan dan berhadapan sama seseorang yang agak brutal. Agak gerasak-gerusuk. Nah, dari The Lover sendiri ini adalah destiny. Kamu ketemu sama orang ini tuh emang takdir untuk ketemu, untuk bisa memahami value diri kamu sendiri gitu. Jadi kayak kamu menemukan jati diri banget saat kamu bersama sama dia gitu. Karena dia sangat suka diri kamu sih apa adanya itu gitu. Tanpa ditambah-tambahin. Nah, dari The Lover sendiri kamu bisa bilang sama Gemini juga. Cek summarizing and Venus dan Vedic Rising kalau aku ngomongin soal zodiak, dan ini zodiak bisa vice versa, bisa terbalik-balik. Di sini lalu ada The Queen of Wands, entrepreneurship, dia pintar untuk berbisnis dan dia punya usaha atau dia punya pekerjaan yang cukup successful ya gitu. Jadi kalau status pekerjaannya ini bisa dilihat pekerjaan yang bikin dia sukses lah gitu. Nah, kalau aku lihat orangnya mandiri banget, orangnya tuh sangat independen, dia tidak bergantung secara ekonomi, secara kebahagiaan sama orang lain. Jadi kebahagiaan itu dibuat sama dirinya sendiri. Dan kalau ngomong soal finansial, aku ngelihatnya juga cukup beruntung ya dia. Finansialnya bagus. Nah, dari energi The Queen of Wands itu menunjukkan sosok orang yang seksi. Orangnya tuh hot. Jadi seksinya itu bukan karena pakaian terbuka, bukan karena gitu. Ini lebih seperti kayak sisi confidence-nya. Jadi rasa percaya dirinya dia gitu. Ini orang tuh there's a lot of fire energy juga. Jadi Aries plus Sagittarius. Kalau energi yang seperti ini, orangnya mungkin bakalan dilihat seperti keras kepala, tapi sebenarnya bukan keras kepala. Dia lebih seperti tahu apa yang dia butuhkan, kemampuan dia, dan apa yang dia inginkan gitu. Contoh misalnya, kalau
dia pergi ke suatu tempat, contoh ke restoran, dia cuma pengen es teh manis lah, let's say kayak gitu. Dia pesan es teh manis yang nggak ada, ya udah dia pergi ke tempat lain untuk mencari es teh manis gitu. Jadi bukan karena dia egonya besar, tapi lebih seperti karena dia membutuhkan sesuatu, dia harus memenuhi itu gitu. Tapi tanpa menggantungkan itu ke orang lain. Jadi orangnya cukup mandiri. Nah, kalau aku lihat di sini juga ini orang yang tipenya tuh suka mengobservasi atau bertanya sesuatu pertanyaan yang bukan menjebak ya, lebih seperti menyerap informasi gitu. Jadi kalau dia punya pernyataan atau pertanyaan yang akhirnya dijawab nih contoh sama kamu, dan itu kebanyakan untuk menyerap informasi dari dirimu. Dia tuh orang yang pinter juga skill komunikasinya. So aku bakalan lihat lagi dari tarot lagi, kita validasi ya. Who is this person? Secara energi saat ini dia lagi fokus sama hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi itu apa? Pertemanan, pergaulan, uang, jabatan gitu. Jadi fokusnya lagi ke situ. Dia tuh pinter banget buat mix and match baju. Jadi stylenya itu bagus banget stylenya dia. Jadi dia cocok banget sama style yang dia pakai. Cara berpakaiannya juga pinter gitu. Jadi tahu tempat. Coba kita lihat ya. Who is this person yang selalu menjadikan kamu pujaan hatinya dia? Oke. Di sini ada the Two of Pentacles. Two of Pentacles usually ngomongin sesuatu hal yang tidak balance atau pilihan. Pertama, karena dari energi The Lovers juga ngomongin soal opsi. Kalau aku lihat dia tuh punya opsi dalam kehidupan percintaannya dia. Jadi dia punya pilihan gitu. Cuman di sini kalau dari Two of Pentacles itu berhadapan satu sama lain. Nah, kalau kamu lihat di sini berhadapan itu sama kayak bercermin. Cuman bercermin itu bukan kayak sama plek-tiplek gitu. Dalam arti gini, contoh misalnya kamu pegang gelas di tangan kanan, bukan berarti dia juga pegang gelas di tangan kanan, karena kalau berhadapan berarti mirroring gitu. Dia pegang gelas di tangan kiri. Jadi ada satu skenario di dalam kehidupan, kalian berada di contohnya di skenario yang sama lah gitu, tapi perannya berbeda gitu. Nah, di sini akhirnya bisa berkaca, kamu bisa berkaca ke dia, kenapa dulu aku kayak gini ya gitu. Kamu bisa memahami keadaan kamu, dan dia pun juga seperti itu. Jadi saling bisa memahami soal experience dan pengalaman hidup yang kemarin, karena kalian bisa bercermin satu sama lain sekarang. Nah, dari energi The Two of Pentacles ini kalau aku lihat istilahnya kayak kamu punya sayap kamu cuma satu. Ketemu nih sama dia, cocok, pas banget gitu, klop banget. Dia juga punya sayap cuma satu. Nah, kalian bekerja sama berdua gitu, biar bisa terbang gitu. Istilahnya dalam segi karir dia bisa ngebantu kamu, dari segi percintaan juga udah pasti bisa ngebantu, dan vice versa, kamu pun juga seperti itu. Jadi bisa untuk kerja sama lah gitu. Karena yang aku lihat dari kedua sisi kalian yang sangat berbeda ini, kalian tuh bisa koreksi satu sama lain gitu. Lalu di sini ada energi The Temperance. You can also be dealing with earth sign. Di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, dan di sini juga ada Sagittarius. Banyak banget momen dimana dia tuh menenangkan diri kamu, karena energinya menenangkan juga. Walaupun di sini banyak fiery, banyak sesuatu hal yang cukup misterius, tapi sisi misterius ini yang justru bukan bikin cemas, tapi bikin kamu punya confidence dan rasa percaya diri untuk oke, ayo gitu. Di sini ada the Ten of Cups. Dia itu punya ideal yang cukup harmonis soal kehidupan rumah tangga, karena aku lihat dia itu berdamai sama keluarganya dia. Jadi punya kehidupan yang harmonis sama keluarga. If you see this, ini kalau detail ya, ini kalau kamu lihat pasti kelihatan kan. Ini rumah, di sini ada hatinya. Jadi walaupun dia suka melalang buana kemana-mana, dia tetap punya rumahnya sendiri, karena dia punya kehidupan yang harmonis di rumahnya. Artinya dia punya kehidupan yang harmonis di keluarga intinya dia gitu. Dan dia selalu
istilahnya punya landasan atau punya akar yang kuat lah gitu. Jadi walaupun banyak pengaruh di luar sana, banyak kehidupan dan pergaulan yang macam-macam gitu, dia tidak akan terpengaruh karena akarnya dia tuh ada di rumah gitu. Jadi tetap bisa untuk bersahaja, rendah hati. Nah, dari Ten of Cups sendiri, kebahagiaan cukup simpel. Dia tuh nggak neko-neko ya. Jadi dia bukan tipe orang yang mencari atau exploring atau menjelajah hal-hal yang baru untuk mendapatkan sebuah sensi kebahagiaan itu apa. Kebahagiaan buat dia simpel, tenang aja gitu, hidup tenang berdamai gitu. Di sini ada The Strength. Nah, ini dari The Strength juga sama sebenarnya energinya kayak The Lovers. If you see di sini The Strength itu menaklukkan sisi buas. Kamu bisa menaklukkan dia atau vice versa. Dia bisa menaklukkan kamu. Cuman kalian berdua itu tadi aku bilang bisa mengoreksi satu sama lain dan bisa menonjolkan kelebihan masing-masing gitu. Nah, yang aku lihat dari energi The Strength, kamu juga bisa bilang sama Leo, by the way, dia adalah seseorang yang punya rasa confidence yang luar biasa. Dia itu orang yang berdamai sama sisi buruknya. Jadi dia tahu nih sisi buruknya apa, dan dia bukan tipe orang yang kayak nutupin itu. Ya udah, emang kenapa? Aku punya sisi buruk gitu. Aku bisa controlling itu gitu, dan dia bisa mengontrol sisi buruknya dia atau sisi tergelapnya dia. Nah, dari energi The Strength itu juga orang yang kuat secara mentalnya baja. Orangnya juga kuat, jiwanya kuat gitu. Makanya dia tuh tidak mudah terpengaruhi. Jadi emang bakalan kelihatan kayak orang yang keras kepala, tapi karena memang dia tidak mudah dipengaruhi gitu. So aku bakalan lihat ke aku mau langsung lihat ke sini. Ini adalah pesan cinta untuk dirimu. There's not enough attraction or chemistry to keep the relationship going. Jadi untuk bisa menjalani hubungan ini, chemistry harus tetap dibangun. Jadi bangun chemistry kalau kamu lanjut. New love. New person has a romantic feeling. Jadi ini adalah orang baru, by the way. Dia belum pernah punya relationship atau hubungan apa-apa sama kamu sebelumnya. Aku bakalan lihat lagi dari sini. Baru nanti kita lihat ciri-cirinya ya. Unconditional love, self-love, oneness, passion, affection, attraction. Nah, dari unrequited love ini bisa berubah menjadi sebuah cinta yang tanpa pamrih. Kalau misalnya kamu mampu mencintai diri kamu sendiri seutuh-utuhnya, karena saat kamu mencintai diri kamu sendiri seutuh-utuhnya, dia tuh udah otomatis gitu. Dia udah dari sananya mencintai kamu. Tapi kalau kamu punya rasa tidak percaya diri atau rasa yang gak percayalah gitu sama diri kamu sendiri, nanti ada juga ini chemistry yang turun gitu. Makanya ada attraction kalau kitanya mampu untuk mencintai diri kita sendiri. Ada healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship. And di sini ada adiksi atau misalnya heartbreak, rasa sakit dan kebiasaan-kebiasaan dari masa lalu jangan dibawa lagi ke hubungan yang baru. Paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Dia sangat menikmati keberadaan diri kamu dan kamu pun akan seperti itu karena ini saling ya. Jadi kayak kalian itu membuat paradise atau membuat kehidupan kalian berdua ini menjadi kehidupan yang indah lah gitu, dimanapun kamu berada. So aku bakalan lihat ke ciri-cirinya. Kita bakalan lihat ciri-cirinya. Oke, ini banyak. Ada modern, di sini juga ada rustic, ada dream house, ada magical, ada brutalism.
Dia tuh suka arsitektur yang unik-unik kalau aku lihat. Terus juga tempatnya, rumahnya dia itu agak dingin memang, tapi ini rumah yang homey, rumah yang dia tuh punya rumah impiannya dia, berada di lingkungan yang ramai, rumahnya homey, rumahnya itu kalau yang aku lihat atau tempat tinggalnya itu dream house-nya dia atau rumah impiannya dia. Suasananya tuh unik, nyaman, tapi dingin, walaupun dingin itu magical lah gitu. Jadi kamu bisa ngelihat pemandangan yang bagus di situ. Terus di sini ada playful. Orangnya tuh suka bercanda, dia punya banyak rahasia, ototnya juga kelihatan bagus ya, dia rajin nge-gym, terus bisa younger than you, bisa lebih muda daripada diri kamu. Terus dia juga sosok orang yang, atau kamu bisa lebih muda daripada dia, orangnya simple, nggak macem-macem. Orangnya juga masih punya rasa sopan santun, jadi dia menjunjung tinggi ya nilai-nilai yang sangat klasik atau old school. Dia suka menggoda, terus well groomed, dia tuh rapih banget, dia mikirin dari atas sampai bawah. Dia suka ke barbershop atau ke salon, orangnya lucu. The eye, matanya dia itu kalau melihat tuh penuh dengan makna. Jadi, dan kalau aku lihat dia itu punya mata yang cukup tajam. Dia punya panggilan sayang untuk diri kamu atau sebaliknya. Di sini ada yes food. Dia suka makan. Dia suka barang-barang mewah. Seksi orangnya, seksual. Dan suka ngejokes yang lucu-lucu. Dia suka melontarkan kata-kata atau jokes-jokes yang bikin kamu ketawa. So aku bakalan lihat, aku mau lihat dari sini. Di dalam message dari spirit guide sebelum kita ke outcome-nya. Mahavatar Babaji, soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. Dan kamu saat ketemu dia bakalan memahami kenapa dia bisa hadir dalam hidup kamu, karena kalian tuh terkoneksi. Ada Green Tara, Supreme Protection. Your protected cards are being cut, move beyond limitation. Jadi di sini kamu diminta untuk usaha. Jadi before kita ngomongin soal dia yang datang nih dalam hidup aku, bukan kayak gitu. Walaupun dia datang, kamunya tidak ada usaha, ya sama aja. Jadi ini diminta untuk percaya kalau apapun yang kamu lakukan itu akan diproteksi sama semesta. Dan di sini move beyond limitation. Artinya kalau kamu ngerasa ada sesuatu yang kurang nih dalam diri kamu bilang nggak bisa nih aku gini, atau nggak bisa ini itu gitu, lawan nggak bisanya. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada Four of Pentacle di sini, ada sebuah keamanan, kamu akan aman banget nih sama dia, control. And then Seven of Wands. Di sini kalian itu akan saling sih sama-sama. Jadi kalau dari Seven of Wands di sini kan sebenarnya ada beberapa prinsip yang mungkin berbeda kamu sama dia. Cuman kedepannya itu yang jadi tantangan sama kalian berdua lah gitu. Jadi jangan berkecil hati jika ada tantangannya adalah perbedaan. Karena kalau yang aku lihat dari perbedaan itu justru kalian itu akan bisa semakin kuat. Nah, dari energi The Four of Pentacle, santai, dibawa nyaman atau dibawa tenang gitu istilahnya. Semakin kamu tenang, di sini kamu akan semakin mudah untuk membangun hubungannya. Cuman kalau ke depan aku lihat ada proteksi, ada keamanan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa buka personal reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.